Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala pada malam hari ini. Nikmat yang sangat kita harapkan setiap kali kita sholat membaca suratul Fatihah, kita senantiasa mohon kepada Allah Ta'ala dan berikan kepada kita hidayahnya. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala, Allah masih berikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, agar kita sholat berjamaah, dzikir wirid setelahnya, sholat sunnah, bahkan kita melanjutkannya dengan mengkaji firman-firmannya dan juga sabda-sabda utusannya. Nikmat yang hendaklah kita banyak bersyukur, yang oleh sebagian alimu dikatakan ini adalah karomah, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Maka kita harus bersyukur atas nikmat ini dan berharap agar kita diberikan istiqomah sampai akhirat kita. Tak lupa salawat setelah salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dialah utusan Allah kepada kita semua manusia, agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu apa yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan dunia, agar kita tidak menyesal ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, agar kita tidak menyesal ketika nanti kita dibangkitkan di hadapannya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah kita masih membahas bab yang ke-52 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni Fadlur Raja, yakni keutamaan harap, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas penjelasan tentang Ar-Raja, kemudian ayat Al-Quran yang bicarakan tentang masalah Ar-Raja ini yang diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita juga sudah membahas hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis qudsi, yang mana Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku mengikuti persangkaan hambaku tentangku. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku tentangku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama dia dimanapun dia mengingatku. Kita melanjutkan dengan hadis yang kedua dari bab ini, yakni hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum matinya 3 hari, sebelum wafatnya 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebelum wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum, sekali-kali janganlah seseorang dari kalian mati, illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla, kecuali dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Pesan Nabi, ya, pesan Nabi, tentu pesan yang sangat mengena, disampaikan di akhir hayatnya,
dan pesan yang lebih mengena lagi karena beliau sampaikan, karena ketika itu beliau juga di akhir hayat beliau. Artinya beliau tidak hanya berpesan dengan pesan ini, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meladankan kepada kita, ya kan, realisasi dari pesan ini. Makanya ketika di akhir hayat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ada sahabat yang megang pakaian beliau, panasnya itu terasa dari pegangan dia ke pakaiannya. Jadi panasnya badannya itu terasa di pakaian yang beliau kenakan. Makanya ada yang bersabda, inna kala tu'aku wa'kan syadidan, Anda benar-benar sakit wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, aku sakit seperti 2 orang dari kalian sakit. Jadi sakitnya Nabi itu 2 kali lipatnya kita. Ya, makanya dari itu para ulama ya menyimpulkan, mengambil faedah dari hadis itu bahwa balaknya para nabi, ujiannya para nabi itu lebih berat dari balaknya kita. Ya, dan itu bukan untuk menghinakan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk meninggikan derajatnya. Orang itu kalau mau ditinggikan derajatnya kan mesti diuji, dan ujiannya kalau semakin dia pinter maka ujiannya bukan ringan, tetapi ujiannya berat. Ya, anak sekolah kalau dia itu pinter maka ujiannya bukan ujian anak pada umumnya, tetapi ujian khusus. Maka demikian juga dengan para nabi. Makanya pesan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini tentu lebih mengena. Karena apa? Beliau sampaikan di akhirat beliau, kemudian juga beliau sampaikan sambil meladankan, menunjukkan kepada kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nabi bersabda, la yamutan ahadukum, sekali-kali seseorang dari kalian jangan mati, illa wa huwa yuhsinudzon nabilah, kecuali dia husnudzon kepada Allah. Nah, para jamaah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, keinginan dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti dari memberi petunjuk. Ini seharusnya juga jadi pelajaran bagi kita. Sampai pun kita di akhir hayat kita, hendaklah kita tetap membiasakan diri memberikan petunjuk, apalagi kepada anak-anak kita. Petunjuk yang bermanfaat untuk kehidupan alam akhirat mereka. Jadi untuk kehidupan alam akhirat mereka, karena kita hidup untuk kehidupan alam akhirat. Kita hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Kita hidup di dunia utamanya untuk kehidupan akhir kita. Kita sekarang sedang bertanam, ya, dan nanti kita akan memetik hasilnya. Petani itu kan tanam itu bukan untuk sekarang, tanam itu untuk nanti. Makanya kita beramal itu bukan untuk dunia, beramal itu untuk kehidupan akhir. Itulah ikhlas. Ya, itu adalah ikhlas. Ya, jadi kita pun sebagai orang tua, ya apalagi di akhir hayat kita, adalah banyak memberikan petunjuk, apalagi kepada anak kita, kepada keluarga kita, ya, agar mereka senantiasa melakukan taatan, amal shalih, karena itu yang bermanfaat untuk kehidupan akhir mereka. Nah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada para sahabat, sekali-kali jangan sampai seorang dari kalian mati kecuali dia husnudzon. Ini juga menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi kepada umatnya di setiap keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan para sahabat, umatnya umumnya, ya, di setiap momen. Bukan hanya ketika berada di majelis ilmu di masjid, bukan hanya itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaring sakit pun dia seperti ini. 3 hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sirah, dalam beberapa sholat jamaah beliau tidak sholat berjamaah karena saking kerasnya sakit beliau. Jadi beliau tidak bisa sholat berjamaah. Ya, bahkan ketika subuh hari Senin, di hari di mana beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sempat membuka tirai kamarnya bersama dengan Aisyah. Ya, membuka tirai kamarnya, ya kamarnya dia dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika melihat tirai terbuka, para sahabat senang. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaik, sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembuh, akan bersama dengan kita. Karena para sahabat sudah kangen untuk diimami oleh Nabi. Karena beberapa waktu mereka sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Nah, ini menunjukkan perhatian Nabi. Lihat para sahabat yang sholat jamaah banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang.
Ya, ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabat khususnya. Nah, sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, yang akhirnya beliau meninggal, beliau tetap memberikan nasihat. Para jamaah bisa baca nasihat-nasihat Nabi di akhir hayatnya. Seperti nasihat Nabi agar kita perhatian kepada keluarga kita, kepada budak-budak kita. Ya kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan itu agar kita perhatian kepada keluarga kita, kepada budak-budak kita. As-salatu as-salatu. Kemudian wa ma malakat aimanukum, salat kalian perhatikan. Kemudian perhatikan juga budak-budak kalian. Jadi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya orang-orang yang utama, termasuk orang yang paling lemah pun itu diperhatikan oleh Nabi. Budak itu posisi yang paling lemah, lebih lemah daripada seorang pembantu. Budak itu di bawahnya pembantu. Kalau pembantu mereka masih punya kebebasan, tetapi kalau budak mereka nggak punya kebebasan. Mereka seperti barang, ya, yang bisa diperjualbelikan. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan di akhir hayat beliau. Diingatkan salat kalian, kemudian juga budak-budak kalian. Ya, jadi ini kasih sayang Nabi. Bagaimana beliau memberi nasihat kepada umatnya agar mereka selamat. Demikian juga pelajaran dari hadis ini, at-tahdhir minal ya'si. Peringatan dari putus asa. Enggak boleh kita putus asa. Kita harus senantiasa husnudzon kepada Rabb kita. Perintah untuk senantiasa berharap, dan secara khusus ketika hendak mati. Tapi kondisi seperti ini sulit. Orang husnudzon ketika mau mati itu sulit. Makanya pentingnya punya keluarga yang ngerti agama. Sehingga ketika kita di akhir hayat kita senantiasa diingatkan tentang amal soleh kita agar kita bisa berharap Allah Ta'ala ridho, rela kepada kita, menyayangi kita, ya, dengan amal-amal kita. Jadi pentingnya keluarga yang ngerti agama itu seperti itu. Ya. Karena apa? Untuk bisa tidak husnudzon, tidak suudzon di akhir hayat, atau kalau bisa husnudzon di akhir hayat itu bukan perkara yang mudah, berat, sulit. Ya, kalau kita tidak membiasakan diri untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Nggak mungkin kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala kalau tidak diawali dengan banyak melakukan amal soleh kepadanya, ya kan? Kalau nggak biasa sholat jamaah, nggak biasa ngaji, nggak biasa mencari ilmu, nggak biasa baca Al-Quran, nggak biasa puasa, nggak biasa melakukan ibadah sunnah, nggak biasa meninggalkan larangan Allah. Makanya dalam kitab ini disebutkan berbaik sangka itu apa? Pelajaran yang terakhir, melakukan sebab yang dapat mengantarkan kepada berbaik sangka. Ya, jadi berbaik sangka itu nggak mungkin bisa kita lakukan, apalagi di akhir hayat, kalau tidak diawali dengan sebab yang bisa mengantarkan kita kepada husnudzon billah. Apa itu? Ya, sholat. Kenapa sih kita sholat? Karena kita husnudzon kepada Allah. Ya, karena kita husnudzon kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Masalah rizki udah gantungkan saja kepada Allah. Kita dipanggil sholat, Allah sudah nyiapkan untuk kita rezeki kita, nggak usah khawatir. Nah, ketika kita melakukan sholat secara istiqomah, jamaahnya, apalagi sholat sunnahnya, maka hakikatnya kita sedang husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tapi kalau kita nggak melakukan sholat, ya berarti kita berburuk sangka. Ya, kayak orang-orang materialis itu pikirannya. Ya, kalau kita sholat setengah jam, berarti berapa waktu yang terbuang sehingga kita nggak produktif. Kalau misalkan saya seorang ojek yang narik secara online, narik penumpang, kehilangan waktu setengah jam berarti kehilangan mata pencarian, kehilangan rezeki, ya kan? Nah, berarti kita nggak percaya kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, nggak membenarkan Allah, maka itu adalah suudzon. Itu adalah suudzon. Makanya sebenarnya ketika kita sholat berjamaah, ngaji, hakikatnya kita itu sedang husnudzon billah, sedang berbaik sangka kepada Allah. Makanya pesan Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai sekali-kali seorang dari kalian mati kecuali dia keadaannya husnudzon. Husnudzon di akhir hayat itu sulit kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Maka yang kita lakukan bagaimana? Salah satunya melakukan sebab yang bisa mengantarkan kita kepada husnudzon. Ya.
Makanya ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, pasrah. Disuruh apapun pasrah. Dikasih sakit apapun dia pasrah. Muslim itu seperti itu. Ya, dikasih sakit enggak ngersuloh, Allah yang ngasih. Dikasih sehat, ya kan, bersyukur, enggak terlalu gembira, ini nikmat Allah Ta'ala, ya kan. Jadi seperti itu. Nah ini, jadi berbaik sangka itu, ya kan, bukan sekedar ibadah hati, tetapi ada ibadah anggota tubuh yang mengantarkan kepada ibadah hati. Ya, diiringi dengan apa tadi? Punya keluarga yang solih, solihah, ya, punya anak yang solih, solihah, ya kan. Jadi ketika kita dalam kondisi di akhir hayat kita diingatkan, Pak, sholat, ya kan, kita diingatkan, Pak, baca Al-Quran, atau kalau misalkan nggak bisa diperdengarkan bacaan Al-Quran, ya kan. Kemudian kalau misalkan dalam kondisi sakit, dihibur, nggak apa-apa Pak, tahurun insya Allah, semoga insya Allah akan bisa menghapuskan dosa-dosa, derajatnya Bapak mau ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pesan Nabi yang sangat mengena, sekali-kali seorang dari kalian jangan mati kecuali dalam keadaan husnudzon billah. Kemudian kita melanjutkan hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir dari bab ini, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini juga diskusi. Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, innaka sesungguhnya engkau ma da'autani wa rajautani, selama engkau menyeru kepadaku, meminta kepadaku, rajautani berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, aku akan ampuni untukmu atas apapun yang berasal darimu, wala ubali, dan aku enggak peduli. Maka sebenarnya firman Allah ini, ya kan, seharusnya motivasi kita untuk tidak pernah berhenti dari berdoa dan berharap. Tidak pernah berhenti dari berdoa berharap, mohon ampun. Nggak pernah kita, nggak boleh kita berhenti. Nggak boleh kita berhenti dari berdoa. Nggak boleh kita berhenti dari berharap. Selama kita berdoa dan berharap, maka Allah berfirman, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni untukmu, ya, atas apa yang berasal darimu, dosa-dosa darimu, dan aku nggak peduli sebanyak apapun. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Sekiranya dosa-dosamu itu mencapai ananas sama, tingginya langit. Tsumma astaghfarni, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan mengampuni untukmu dan aku enggak peduli. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah enggak akan peduli. Allah akan ampuni dan Allah enggak akan peduli sebanyak apapun dosa kita. Ya, makanya contoh di awal dalam bab taubah itu ada disebutkan oleh Imam Nawawi kisahnya orang yang telah membunuh 100 orang. Ini dosa besar. Bunuh satu orang saja dosa besar, apalagi bunuh 100 orang. Ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Sesungguhnya sekiranya engkau mendatangiku bi qurabil ardi khotoya, dengan dosa-dosa, ya, seukuran bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datangkan untukmu dengan ketauhidan yang kau lakukan itu, bi qurabiha maghfiratan, dengan yang seukar sama ampunan, dengan seukuran yang sama ampunan. Jadi kalau dosa-dosamu seukuran bumi, ya kan, kesalahanmu seukuran bumi, kemudian engkau menemuiku, mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku akan bawakan ampunan yang sama dengan dosa yang kau lakukan. Hadis Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga menunjukkan bahwa tauhid itu
dasar, sumber yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Makanya seorang muslim harus perhatian dengan masalah tauhid. Jadi harus perhatian dalam masalah tauhid. Apalagi tauhid itu adalah usul, itu adalah dasar, itu adalah pokok. Pokok agama kita ini sebenarnya apa? Pokok agama kita ini adalah masalah akidah. Jadi pokok dalam masalah agama kita ini adalah akidah. Akidah apa? Mengimani bahwa Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta beserta isinya, berarti dia satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian masalah akidah juga ada akibat dalam kehidupan akhir. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, ada yang namanya siksa. Kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, kemudian nanti akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan. Orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan ampunannya, dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia akan disiksa olehnya. Akidah. Jadi sekali lagi, substansi dakwah Nabi ketika berada di periode Mekah itu dua, masalah tauhid dan masalah iman kepada hari kiamat. Makanya ayat-ayat yang bicarakan tentang masalah kebangkitan, masalah hari kiamat, ya kan, surga neraka, itu turun pada periode Mekah. Turun pada periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Adapun syariat turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada periode Madinah. Makanya penting senantiasa perhatian kepada masalah akidah. Jadi pokok agama kita ini adalah akidah. Kenapa kita sholat? Karena kita meyakini Allah pencipta alam semesta beserta isinya, dan Allah berhak memerintahkan kepada kita, ya kan, perintah apapun, ya kan, dan kita juga mengimani bahwa dia adalah rukun Islam, ya, yang wajib kita untuk melakukannya. Bahkan kalau kita meninggalkannya kita terhitung kafir. Ya, nah seperti itu. Jadi itu akidah. Jadi itu adalah akidah. Dan inti dari akidah itu apa? Tauhid. Inti daripada akidah itu adalah apa? Tauhid. Inti dari akidah itu adalah mentauhidkan Allah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan luasnya karunia dan kebaikan Allah Ta'ala. Karunia Allah itu luas, ya, karena wasi'at rahmati kulla syai'. Allah berfirman dalam hadis qudsi, rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ada rahmat yang sifatnya umum, ada yang khusus. Ya, rahmat yang sifatnya umum ya bagi seluruh makhluknya. Kita lihat ya bagaimana kita bisa dilahirkan dari rahim ibu kita, padahal jalur untuk keluarnya kita dari rahim ibu kita itu sangat kecil, sangat sempit. Tapi dengan rahmat Allah kita bisa keluar. Ya kan? Jangankan kita, binatang saja. Ya kan? Bagaimana kita lihat rahmat Allah ada di sana. Kalau kita belajar tentang asma sifat Rahman dan Rahimnya Allah, ya, bahwa Allah itu punya rahmat, dan rahmat Allah itu kelihatan atau nampak pada makhluk ciptaannya. Maka kalau kita ingin merenungkan rahmat Allah, maka lihatlah kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Apalagi rahmat khusus, ya, rahmat khusus yang itu akan diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita untuk istighfar, ya, tidak boleh berhenti dari mohon ampun kepada Allah. Jadi tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ya ibna Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani. Sekiranya dosamu mencapai tingginya langit, kemudian kau mohon ampun kepadaku. Ya, sekiranya dosamu setinggi langit, kemudian kau mohon kepada aku, mohon ampunan kepada aku, ya, maka pasti Allah akan mengampuninya. Dan Allah enggak peduli seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita bertanya, dosa setinggi langit atau sebesar bumi itu dosa bagaimana? Para jamaah, kalau dosa besar mungkin kita tidak melakukan. Tapi kalau dosa kecil, banyak sekali kita enggak sadar melakukan. Kita enggak sadar melakukan. Bahkan di kamar pun kita bisa melakukan dosa. Ya, buka HP, tiba-tiba ada iklan.
Ya, kemudian sudah istighfar, kemudian penasaran, di back lagi ke belakang, dilihat lagi ke belakang, kan seperti itu, nggak sadar, ya, nggak sadar kalau dalam tulisan tangan kita di sana ada riba, nggak sadar kalau di dalam tulisan tangan kita di sana ada celah, buka aib orang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali dosa kecil yang kita tidak menyadarinya, kita telah melakukannya. Nah, bisa saja dosa kita seperti itu. Makanya terdahulu pernah kita sampaikan, kita ini sangat butuh dalam kehidupan dunia dosa-dosa kita diampuni. Ya, ada amalan-amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, diantaranya dengan istighfar, wudu, sholat Jumat, puasa Ramadan. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau ternyata dosa kita masih banyak dan belum terhapuskan dengan itu semuanya, maka kita akan diberikan musibah, dicoba dengan satu cobaan, diberikan sakit. Makanya Nabi SAW ngajari kita kalau kita membesuk orang sakit, ucapan yang bisa kita ucapkan kepada orang yang sakit dalam rangka menghiburnya dengan mengatakan tahurun, insya Allah, enggak apa-apa, insya Allah akan menghapuskan dosa. Tapi kalau dosa kita ini masih banyak juga, ya bisa saja Allah akan membuat sakit kita di akhirat kita ini berat. Makanya para jamaah nggak boleh kita suudzon kepada orang yang akhir hayatnya itu sakit. Misalkan dia mau meninggal sakitnya berat, nggak boleh kita suudzon kepada dia. Bisa saja Allah ingin membersihkan dosa dia sebelum ruhnya lepas dari jasad. Sebelum ruhnya lepas dari jasad, sehingga ketika ruhnya lepas dari jasad nggak bawa beban dosa. Kadang karena dosanya masih ada, butuh syafaatnya orang masih hidup, sehingga orang yang masih hidup mensolati jenazah dia sambil mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bisa saja kalau dosanya masih banyak, nanti ketika di mahsyar urusannya diperberat. Bisa saja kalau misalkan dosanya masih banyak, nanti ketika melewati jembatan yang terbentang di atas neraka, dia merangkak, badannya terkoyak, tapi dia selamat. Kenapa dia bisa seperti itu? Sesuai dengan amal perbuatan dia. Jadi ketika dia masuk surga dalam kondisi bersih, tidak bawa dosa. Tapi kalau ternyata enggak cukup dengan itu, ya masuk neraka. Masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian dikeluarkan dari neraka, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah sebelum fase-fase kehidupan akhir, yang kalau fase-fase kehidupan akhir kita renungkan, membersihkan dosa ketika itu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan fase dalam kehidupan dunia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita diperintahkan untuk banyak istighfar, juga berdoa. Jangan sampai berhenti dari berdoa. Bahkan kalau perlu kita kisahkan, kita sampaikan kondisi kita. Walaupun sebenarnya Allah tahu, Allah Maha tahu. Misalkan kita punya anak, itu kan, anak kita nakal, ya sampaikan kepada Allah, keluhkan kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabiullah Ya'qub alaihissalam mengatakan, innama askubati wa husni ilallah. Sesungguhnya aku adukan kedukaanku, kegetiranku kepada Allah. Punya anak, ya digadang-gadang menjadi anak yang anak yang pasti menyenangkan orang tua, tapi ternyata di usia yang masih sangat muda ternyata dia diterkam oleh serigala. Tapi dia meyakini bahwa anaknya nanti akan menjadi orang besar, karena pernah cerita kepada beliau alaihissalam, Nabiullah Yusuf bercerita kepada beliau, ya dia melihat kalau dalam mimpinya ya ada bintang, ya dan rembulan dan matahari dan bintang dan rembulan itu sujud kepada beliau alaihissalam. Beliau yakin, tapi beliau tidak pernah berhenti dari berdoa. Jadi disampaikan. Makanya kita kalau misalkan ada masalah, sampaikan kepada Allah, jangan sampaikan kepada manusia. Ya Allah, utangku banyak sekali, utang ke sini dan lain sebagainya. Sampaikan, ya Allah, mudahkan saya untuk membayar utang. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah seperti itu ya berhenti dari utang. Tapi kalau selama berdoa tapi masih ngutang terus, ya nggak akan pernah selesai utangnya. Jadi kayak gitu. Jadi berdoa, ya berdoa, sampaikan segala sesuatunya kepada Allah. Demikian juga berharap kepada Allah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan keutamaan tauhid, karena dosa akan dihapuskan walau banyak jumlahnya. Ya, jadi dosa sebanyak apapun akan dihapuskan walaupun sangat banyak jumlahnya. Dapat diharapkan pengampunan dari Allah Ta'ala, tetapi syaratnya
tidak melakukan syirik. Makanya akhirnya dari sini penting kita mengetahui apa sih kesyirikan itu. Ya, kesyirikan hati apa, kesyirikan lisan apa, kesyirikan anggota tubuh apa. Ya, ucapan apa yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Kita mengatakan, ya terserah Allah kemudian dan Anda misalkan. Itu namanya syirik. Ya, bersumpah atas nama selain Allah itu juga tidak diperbolehkan. Itu adalah kesyirikan yang diucapkan oleh lisan. Kesyirikan yang dilakukan oleh anggota badan apa? Ya, misalkan nempelkan jimat-jimat ataupun tamimah. Sepertinya bagus meletakkan ayat kursi di jadi hiasan dinding, bagus. Tapi tanpa kita sadari bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ketika diambil kita merasa tidak aman. Wah, nggak ada yang jaga rumah kita. Nggak ada yang jaga rumah kita. Tanpa disadari kita telah melakukan kesyirikan. Karena apa? Karena bergantung kepada kaligrafi itu. Yang seharusnya menjaga rumah kita itu adalah ketika kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, masuk rumah baca bismillah. Tidak pernah berhenti tidak pernah melewatkan baca ayat kursi dari setiap kali sholat dia. Selesai sholat dia baca ayat kursi. Ya kan? Maka itu yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah, rumah kita akan dijaga. Tapi kalau hanya sekedar hiasan, kita tidak pernah baca, bahkan dari rumah itu kita isi dengan kemaksiatan, ya, maka bagaimana rumah itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah ini perbuatan, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi para jamaah, pentingnya masalah tauhid dan kita harus hati-hati dari yang namanya syirik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan dengan bab ke-53 di mana Imam Nawawi menyebutkan bab al-jam'u bainal khaufi war raja, menggabungkan, menyatukan antara takut dan harap. Kita sudah bahas al-khauf di bab 50, kemudian bahas ar-raja di bab 51, kemudian bab 50 ya Ar-Raja, kemudian keutamaan Ar-Raja bab 51, 49 bab Al-Khauf, takut. Nah, beliau kemudian menyebutkan di sini agar dua ibadah hati ini disatukan. Harap dan takut itu harus ada pada diri kita. Enggak boleh takut saja akhirnya menjadikan kita putus asa. Enggak boleh harap saja akhirnya membuat kita tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan karunia dari Allah Ta'ala. Karena orang terlalu berharap saja, akhirnya insya Allah Allah nanti akan ngampuni kita. Akhirnya kita menyepelekan amal soleh, menyepelekan juga kemaksiatan. Alah paling engkau Gusti Allah ya nyepurani. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena harapnya lebih besar daripada takutnya. Jadi harapnya lebih besar daripada takutnya. Demikian juga orang kalau takutnya lebih besar daripada harapnya, ya akhirnya dia akan bisa putus asa. Dia akan bisa putus asa. Maka keduanya ini harus ada sama-sama pada diri kita. Imam Nawawi di awal penjelasan tentang masalah bab ini dia mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal mukhtar lil abdi." Ya, pendapat yang terpilih bagi seorang hamba fi hali sihhati, ketika dia sehat, ayakuna khaifan rajian. Ketika dia sehat, ibadah hati takut dan harap itu harus ada. Wa yakunu khaufu wa raja'uhu sawa. Takut dan harapnya itu harus sama-sama besar. Ya, sama-sama besar. Enggak boleh takutnya lebih dominan dari harapnya, enggak boleh harapnya lebih dominan dari takutnya, enggak boleh. Harus sama-sama. Wa fi halil marad yumahhadu ar-raja. Tetapi ketika dia sakit, maka yang harus diperbesar itu harapnya. Ya, yang harus diperbesar itu harapnya. Jangan sampai takutnya diperbesar. Ya, atau misalkan sama-sama. Pak, sebentar lagi akan ketemu malaikat penjaga kubur. Ya, tambah ketakutan. Orang mau mati tambah ketakutan. Pak, sebentar lagi akan ada fitnah kubur. Ya, tambah ketakutan. Orang mau meninggal itu harapnya yang harus diperbanyak. Wa fi halil marad, ketika dia sakit, yumahhadur raja, harapnya itu didorong, diperbesar. Ya, wa qawaidus syar'i min nususi alkitab was sunnah wa ghairi dzalika mutatahhirah ala dzalika.
Jadi mutadzahiru ala dzalika. Jadi kaidah-kaidah syariat nas dalam kitabullah dan sunnah menunjukkan akan hal itu. Ya, jadi harap dan takut itu harus kita munculkan pada diri kita. Ya, seperti sholat. Dalam sholat itu harus ada rasa harap, harus ada rasa takut. Ketika misalkan di firman imam baca ya surat Az-Zilzalah, ya idza zulzilatil ardu zilzala, sambil kita merenungkan betapa mengerikannya kiamat ketika tiba. Ketika terjadi kegoncangan, maka yang terjadi kegoncangan itu bukan hanya di satu wilayah tapi di seluruh permukaan bumi ini. Ya, kita merenungkan bagaimana gempa itu terjadi. Orang pada ketakutan, maka bagaimana dengan ketika bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Jadi ada rasa takut ketika itu. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala. Kemudian bumi mengeluarkan isinya. Manusia dibangkitkan. Dimunculkan rasa takut. Tapi ketika membaca suratul Fatihah, ditumbuhkan rasa harap. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Harapnya dimunculkan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Pokoknya kita minta pasti akan diberi oleh Allah, asalkan kita tulus. Nah, jadi harap dan cemas itu harus beriringan dimunculkan. Tetapi ketika sakit, maka harapnya yang harus diperbanyak. Jadi harapnya yang harus diperbanyak. Imam Nawawi mengetengahkan banyak nas dalam bab ini. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 99. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Maka tiada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang yang merugi. Ya, seperti dulu. Oh, kalau di daerah Kalimantan enggak ada gempa. Gempa itu di Jawa. Gempa itu di Sumatera. Ya, ternyata akhirnya di sana ada yang lainnya. Enggak boleh kita merasa aman dari adab Allah, itu enggak boleh. Oh, kalau daerah ini aman, daerah ini aman. Enggak boleh kita merasa aman dari makar Allah. Ya, siapa yang merasa aman dari makar Allah berarti dia adalah orang yang rugi. Karena apa? Ketika orang merasa aman dari makar Allah, akhirnya dia nyantai melakukan maksiat, dia nyantai melakukan dosa. Ya, dia nyantai melakukan dosa. Orang yang merugi adalah orang yang kafir. Artinya dia menutup diri dari firman-firman Allah, dari sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil pelajaran dari sunnatullah terhadap orang terdahulu. Bagaimana, ya kan, kaum Sodom itu dibinasakan dengan hujan batu. Mungkin kita berpikir, gimana ya ada hujan batu? Ternyata seperti pernah terjadi di Gunung Bromo ketika erupsi. Orang yang melihat dari kejauhan ternyata ada yang meninggal karena batu yang dikeluarkan, batu yang dimuntahkan. Oh, mungkin prosesnya seperti itu. Kalau dijelaskan secara ilmiah, ya, kalau dijelaskan secara ilmiah. Nah, ini harus kita ambil pelajaran bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan. Ya, bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh dibinasakan. Seluruh bumi itu tertutup dengan air. Ya, tidak ada satupun tempat kecuali mengeluarkan air. Sumber mengeluarkan air yang meluap. Demikian juga tempat-tempat wadah, sumber-sumber mata air mengeluarkan air. Sampai akhirnya seluruh bumi ini terendam oleh air. Allah kalau mau melakukan seperti itu bisa. Nah, kita harus mengambil pelajaran dari sunnatullah ini. Kita nggak boleh merasa aman. Ya, merasa aman tiba-tiba dikirim banjir. Ya, merasa aman akhirnya tiba-tiba dikirim tsunami. Maka nggak boleh merasa aman. Makanya dari ayat ini seharusnya muncul pada diri kita rasa takut, ya, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman melakukan ketaatan diiringi rasa takut. Jadi orang beriman melakukan ketaatan diiringi dengan rasa takut. Takut kalau ibadahnya tidak diterima, takut kalau tidak diterima ibadahnya akhirnya dia dekat dengan murkanya. Takut kalau dia mendapatkan siksanya, karena siksa Allah itu syadid. Syadid itu teramat keras. Ya, keras. Kalau orang dipukul itu ada pukulan yang levelnya alah biasa-biasa saja, kemudian ada yang luar biasa. Allah itu kalau misalkan menyiksa syadid, teramat sangat keras. Ya, Allah berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Bagaimana orang itu diseret di atas wajah dengan sebab apa yang terlontar dari ucapan dia. Ketika Mu'adz bin Jabal
berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akunna mu'akhaduna bikalamina kama qala. Apakah kita akan disiksa dengan ucapan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaqilatka ummuka wa hal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu diseret di atas wajahnya, ya kan, dan di atas hidung dan mulutnya kecuali dengan sebab ucapan dia. Tidak ada ceritanya dalam kehidupan dunia orang diseret di atas wajah. Yang ada itu adalah diseret di atas tubuhnya. Orang-orang dulu kalau nyiksa kan seperti itu, tangannya diikat, kemudian ikatannya diikatkan dengan kuda, kemudian kudanya dipukul, kemudian lari. Berarti yang diseret apa? Yang diseret ya tubuhnya. Akhirnya tubuhnya terkoyak-koyak, badannya pakaiannya terkoyak-koyak, demikian juga tubuhnya akhirnya terkoyak, berdarah. Bagaimana orang diseret di atas wajah? Makanya siksa Allah ketika itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Menunjukkan bahwa siksaan neraka itu pedih. Nah seperti itu. Maka ya kan, orang beriman itu punya rasa takut sholat. Saya khawatir kalau sholatnya tidak diterima, selesai sholat istighfar, ya kan, mohon ampun kepada Allah. Merasa nggak cukup, ditutup dengan ditambahi dengan sholat sunnah. Barangkali ada kurangan dari sholatnya, akhirnya dia berharap agar sholatnya ditutupi dengan sholat sunnah dia. Diiringi rasa takut. Beda pelaku dosa melakukan dosa diiringi dengan rasa aman. Alah cek nom kapopo, ya minum di sini, ya sing biasanya sing mati iku sing wis tubuhnya sudah nggak kuat minum khamr gitu. Ya, akhirnya karena merasa nggak ada sensasi minum khamrnya seperti itu, dioplos, nggak nunggu tua dia mati, muda langsung mati. Karena apa? Merasa nggak puas dengan khamr yang dia minum, akhirnya dioplos, alkoholnya ditambah. Ya seperti itu. Jadi merasa aman, merasa tenang. Jadi pelaku dosa ketika melakukan dosa mereka merasa aman dan merasa tenang. Orang kafir seperti itu. Maka nggak boleh. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus ada rasa takut, ya kan? Demikian juga harus ada rasa harap. Imam Nawawi juga mengetengahkan surat Yusuf ayat 87. Allah berfirman, "Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Gak ada yang putus asa kecuali orang yang kafir. Ini diucapkan oleh Nabiullah Yakub, ya kan, agar tidak putus asa mencari saudaranya. Ya, setelah kehilangan Yusuf, Nabiullah Yusuf itu anak yang sangat disayang karena tahu tanda-tanda dia menjadi orang besar itu ketahuan. Ya kan, dari awal tadi kita sampaikan. Kemudian setelah itu kehilangan adiknya. Adik yang sekandung. Jadi Nabiullah Yusuf dengan adiknya ini saudara sekandung. Beda dengan saudara-saudaranya yang punya keinginan untuk menyisihkan dia. Itu beda ibu, tapi satu bapak. Ya kan? Yang akhirnya dari mereka ini menurunkan 12 kabilah dari kalangan Bani Israel. Nah, ini diucapkan oleh Nabiullah Yakub agar saudara-saudaranya tidak putus asa dari mencari rahmat Allah. Karena yang putus asa itu adalah orang-orang kafir. Nah, seorang hamba tidak boleh putus harapan kepada Allah terhadap apa yang dia cita-citakan. Enggak boleh. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Urusan dunia, urusan akhirat apalagi enggak boleh kita putus asa. Apalagi urusan akhirat. Urusan dunia enggak boleh kita putus asa. Ya kan? Tapi enggak boleh kita maksa. Untuk urusan dunia enggak boleh, karena kita sudah diberikan nasibnya. Nasib itu apa? Bagian. Nasib dari bahasa Arab artinya bagian. Kita ini sudah dapat bagian dalam kehidupan dunia. Bagian kita itu kapan dibagi? Ketika kita dalam rupa janin. Ya kan? Sudah dibagi. Rizki kita, ajal kita, amal kita. Jadi seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi untuk kehidupan akhir kita enggak boleh putus asa mengejar rahmat Allah Ta'ala. Nah, makanya orang mukmin senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Dia enggak pernah berhenti dari berharap kepada Allah Ta'ala, sebesar apapun dosa kita. Yang terakhir, surat Al-Imran ayat 106. Allah berfirman, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini diketengahkan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan, ya kan, agar kita berharap dan juga takut kepada Allah Ta'ala. Allah mengingatkan, yauma tabyadu wujuhun, hari di mana ketika itu wajah-wajah memutih, wa taswaddu wujuhun, dan wajah-wajah ketika itu menghitam. Ini kondisi ketika manusia dikumpulkan di mahsyar.
Nabi SAW mengenali umatnya dari apa? Ya, dari wajah mereka. Wajah mereka seperti itu dari mana? Dari kebiasaan mereka dalam kehidupan dunia, wudu. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga wudu. Ya, hendaklah senantiasa menjaga wudu. Nabi kenali, oh itu umatnya Nabi, itu bukan. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW, itu bukan. Ibnu Abbas berkata, pada hari kiamat nanti wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah berseri. Ini Ibnu Abbas. Dan wajah-wajah ahli bid'ah dan ahli firaq menjadi muram. Ya, orang-orang yang meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan sunnah. Makanya pentingnya kita senantiasa ngaji hadis agar kita senantiasa digolongkan ke dalam golongan ahli sunnah. Ahlinya, keluarganya orang yang senantiasa pelajari sunnah. Ya, mulai dari membaca, ya, kemudian menulis, kemudian menghafalkannya, kemudian mensyarahnya, kemudian menyebarluaskan. Ngaji hadis itu dulu seperti itu. Awal mula kajian hadis itu di Masjid Nabawi. Itu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi hanya menyampaikan hadis. Hadis disampaikan. Aku mendengarkan dari fulan, fulan dari fulan, dari fulan, fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan. Kemudian berkembang setelah kajian hadis, ya kan? Kemudian hadis tertulis, akhirnya berkembang dengan syarah hadis, ya, seperti Fathul Bari, kemudian syarah Sahih Muslim, Aunul Ma'bud. Nah, sekarang berkembang lagi. Ya, bukan syarah seperti itu. Sekarang ada maknanya, kemudian ada makna mufradatnya, kosakatanya, kemudian maknanya, kemudian pelajaran hadisnya. Semuanya berkembang ya seperti pada masa sekarang. Kalau dulu awalnya cuma ini. Nah, ketika kita membacakan hadis, ya, kalau di pondok-pondok yang lama atau di Madinah, cara pelajari hadis itu satu bacakan hadis, kemudian nanti disarah. Kita baca hadis, kita nulis hadis, kita menghafalkan hadis, kemudian kita mensyarah hadis, kemudian kita menyebarluaskan hadis. Ya, ini bagian dari Ahlussunnah yang kelak dalam kehidupan akhir semoga yauma tabyatu wujuh, hari di mana wajah-wajah mereka akan memutih. Ya, wa taswadu wujuh, dan hari di mana ketika itu wajah-wajah ada juga yang hitam muram. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini seharusnya menumbuhkan rasa harap agar nanti wajah kita memutih, agar kita bisa dikenali oleh Nabi. Nabi tidak mengenali kita, tetapi Nabi tahu dari tanda kita. Ini, dan kita jangan sampai nanti wajah kita itu hitam muram. Maka ini seharusnya menumbuhkan harap dan juga menumbuhkan takut pada diri kita. Wallahu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Masih ada ayat-ayat yang lainnya yang dikenakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini yang belum kita pelajari. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Semoga yang sedikit ini memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan harap kita dan takut kita, dan semoga harap dan takut itu senantiasa mengiringi ibadah kita. Ngaji ada rasa harap takut, sholat ada harap dan takut, puasa sunnah ada harap dan takut, ya kan? Sehingga Allah Ta'ala kita berharap merahmati kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.